مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi rafa'as sama bi ghairi imad wa basatal arda ala ma'in fajamat. Wa khalaqal khalqa wa ahsarahum adad wa qasamal arzaq wa lam yansa ahad. Alladzi lam yazdakhid lahu sahibatan wala walad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sallallahu alaika ya sayyidina Muhammad bahril anwar wa nuril asrar wa la zikrullahi akbar. Jamaah yang kami hormati, selaku penyelenggara haul ayahanda Haji Hamdi bin Haji Abdul Wahab, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kedatangan pian seberataan memenuhi undangan atau seruan kami pada acara haul yang ketiga. Ulun mewakili dari seluruh keluarga almarhumah, pertama mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Kiai Haji Farhani dari Kuala Kapuas yang akan menyampaikan tausiah nantinya. Dan mengucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah daerah, Bapak PJ Bupati yang berkenan hadir pada acara haul hari ini. Juga kepada pemerintah desa Pangkalan Sari, Bapak Ahmadi Pembakal di orang Bahari. Wah, ini kepala desa. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang hadir. Ya, ada Guru Fahrudin, Guru Jarkasi, ada Guru Mulyadi, dan guru-guru yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Kemudian kami juga mengucapkan sangat terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Miftahus Salam yang membantu, baik itu dari biaya ataupun tenaga, pikiran dan sebagainya guna terselenggaranya acara haul hari ini. Tak ada kata dan ucapan yang bisa kami sampaikan selain terima kasih dan doa. Mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan panjang umur. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini saudara kami dari Bani Arsadi, Haji Abdul Malik dari Martapura. Baiklah, ulun lanjutkan. Dan kami juga memohon ampun dan maaf sekiranya dalam kegiatan acara hari ini terdapat hal-hal yang kurang nyaman, baik segi tempat dan suguhan atau konsumsi nantinya. Juga kami sampaikan bahwa acara kita selanjutnya adalah pembukaan, kemudian ceramah agama, tahlil dan doa haul untuk almarhum khususnya ayahanda Guru Haji Hamdi
bin Haji Abdul Wahab min Bani Arsadi Al-Banjari. Marilah kita memasuki acara yang pertama bersama-sama membaca surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Farhani. Kepada beliau kita persilahkan. تروح عليه وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين وتبع التابعين وتبعهم بأحسن إلى يوم الدين. الأرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمفسرين وسادة الصوفية المحققين. راح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لجميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وعمامنا وخالاتنا، خصوصا لروح حضرة المرحوم أخينا بالله الحاج حمدي بن حاج عبد الوهاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Acara yang selanjutnya atau acara kedua adalah tausiah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Farhani dari Kapuas. Kepada Tuan Guru dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Ya mujibas sailin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Bupati Kapuas berserta rombongan yang hadir pada saat ini, Bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, baik yang dari Kolok Kapuas, yang dari Pangkalan Sari, wabil khusus juga saudara-saudara kita guru-guru dari Martapura dalam pagar yang hari ini hadir, juga saudara Abdul Malik bersama rombongan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin hadirat peringatan haul ketiga dari Saiful Haul Saudara almarhum Haji Hamdi bin Haji Abdul Wahab. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada almarhum, dan kita yang hadir mudah-mudahan juga mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan barakah orang yang kita hauli pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tazkiratul lil maut. Dulu ya Rasulullah, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur dulu. Lalu berikutnya fazuruha, ya ziarahi oleh kalian. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Bapak Ibu sekalian,
Hari ini kita bersama-sama menghadiri peringatan haul yang ketiga dari almarhum saudara kita Haji Hamdi yang makam beliau ada di depan kita. Mudah-mudahan dengan peringatan haul yang ketiga kali ini bisa menyadarkan kita, mengingatkan kita kepada kematian, dan juga memberikan sebuah pelajaran kepada anak-anak muda generasi kita. Mudah-mudahan selalu mengingat orang-orang tua yang sudah berada di alam sana atau di alam barzah. Hadirin rahimakumullah. Mengingat kematian sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Aksiru zikra hazimil lajat. Perbanyak ya Rasulullah kalian mengingat kematian, perbanyak. Karena mengingat kematian ini akan membawa kita bisa sadar, insaf diri bahwa hidup ini tidaklah selamanya, tapi ada garis finish akhir yaitu kematian yang sudah ditentukan Allah, belum lagi kita lahir ke atas dunia ini. Dan mengingat kematian ini ada sebagai juru nasihat yang paling dekat dengan diri kita. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukup ya Rasulullah mengingat kematian sebagai juru nasihat kamu. Cukup mengingat kematian sebagai juru nasihat kamu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berhadapan dengan kubur yang semacam ini, kita sadar, kita ingat bahwa kita pun suatu saat perjalanan kita juga akan sampai semacam urang yang kita hadapi saat ini. Jadi kalau kita memikir masalah kematian, Pak, ini suatu hal yang pasti terjadi. Cuma kalau kita umpamakan kematian ini sebuah keberangkatan, kita pasti cagar berangkat. Cuman menunggu antrian penjemputan aja Pak Bupati. Cuma sayang beribu sayang, nektukan jemput ini kada pernah berdahulu. Itu bisa dadakan bisa aja, mudah-mudahan jangan. Apalagi saat ini sulit kita mencari orang yang usianya sampai ratusan tahun, sulit. Ibarnya ada, barangkali masuk Quran, judulnya manusia langka. Makanya ya Rasulullah, umru ummati ma baina sitin wa sab'in wa qalilun ma yuzabijuhu. Usia umatku itu ya Rasulullah antara 60 ke 70 tahun. Wa qalilum mayujawijuhu, hanya sedikit orang yang bisa melampaui. Ya ada anak 70, tapi sudah sulit dicari atau ada bisa dihitung lawan jari. 60, 70 itulah ya Rasulullah sudah hilangan. Ini kita hadir dalam ruangan ubah ini. Kira-kira kadang mencapai 70-nya Pak. Ulun 65 sudah. 65. Jadi sudah menjelang senja nih. Cuma doakan mudahan sehat walafiat. Mudahan istiqomah dalam kebaikan. Mudahan husnul khatimah sabaratan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini antara 60 ke 70 sudah. Jadi bila kita sudah berusia 40 tahun, beuntungai ini jaka hari sudah lewat tang hari imbah juhur sudah. Apalagi kayak urunnya parak saja, bersiap-siap kalambu aja lagi. Jadi ini semacam itu. Sebuah kepastian yang pasti terjadi yaitu kematian. Makanya Rasul perbanyak mengingat kematian. Karena ia akan bisa menyadarkan diri kalian sebagai juru nasihat di dalam diri kalian adalah mengingat kematian. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita ini jika tafsiran keberangkatan tadi pasti cagar berangkat. Cuman menunggu antrian penjemputan. Pasti dijemput orang. Siapakah tak dulu di antara kita yang banyak nih, mudah jangan ulun dulu. Nah pasti dijemput. Nah, lalu masalah mati ini takutan mati kada perlu, pasti mati juga. Dicari-cari jangan. Jadi jangan dicari-cari, takutan pun jangan. Kayak apa sikap kita menghadapi kematian? Ya siap aja. Siap menghadapinya kapan saja terjadinya. Cuma pengertian siap di sini kayak apa?
siap tentu dengan bekal yang lengkap yang akan dibawa. Kalau siap bekalnya kadada, lalu tolak pergi, ini nekat ngernya. Nah ini. Apalagi kita nih masih dalam suasana tahun baru Islam. Yang mudah-mudahan momentum tahun baru ini bisa menyadarkan kita untuk kembali menulih perjalanan kita yang sudah lalu. Seberapa banyakkah sudah amal kebaikan yang mampu kita lakukan? Atau justru kejahatan-kejahatan yang mampu yang kita lakukan di masa-masa yang lewat? Sedangkan usia sudah lewat tengah hari, jaka hari. Sudah lewat zuhur. Adakah sudah persiapan yang akan kita bawa, bekal yang akan kita bawa untuk menuju ke alam sana yang pasti akan sampai waktunya bagi kita? Nah ini menjadi renungan kita ketika kita berhadapan dengan makam, menjadi renungan kita. Makanya Nabi kan sering-sering Nabi kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur akan mengingatkan kamu kepada mati. Mau berhadapan lawan kubur masih ada ayatnya, lawan mati bilang talol benar, buat aja lagi. Nah itu kan. Karena wayah ini itu ada Pak, ulun kedekat tujuh, Pak ulun kedekat tujuh, kubur pardu kedekat tujuh. Ya di masyarakat kita banyak aja, ulun kada mengat tujuh itu. Bila ada orang meninggal Pak Bupati, diangkat pati tabala papada besorok di bawah situ, nah lalu besorok pian, nah papada nyebalah bambak waliling, sawat orangnya 20, hendak patah bahu namanya har. Nah betang jam orang tawa bakoliling memasuki buah tabalan ini aja. Nah Pak Jolo nasihatnya supaya jangan keingatan aja, supaya jangan keingatan lawan yang mati. Masya Allah. Gara-gara kada keingatan nih nang pohon kayu batang paha di atas kubur kuitan. Ya kada keingatan dicari-cari, kada suah dijarahi, ya kada keingatan. Kan kayak batang paha, pohon kayu hingga kubur. Ya kada dilihati, ya kada keingatan tadi teh. Nah kalau nya keingatan nyaman ya seminggu atau sebulan sekali ada jarahnya. Nah ini. Jadi kalau tujuannya supaya jangan kada keingatan, jangan. Bagus tuh ingat kalau mati. Artinya bila ingat ini ya doakan. Pintakan rahmat kepada Allah, pintakan magfirah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak mendoakan. Nah jadi semacam ini. Hikmah ingat lawan orang sudah mati. Jarah kubur. Ajak anak-anak cucu kita jarah kubur supaya ini menjadi penjelasan langsung bagi inya. Nanti apabila kita sudah sampai semacam ini juga dalam kubur, mudahan anak cucu kita ingat lawan kita, sering mendoakan kita, sering jarah kubur kita. Ya terkadang dia pendapatnya jarah kubur. Mahdiah kuetan tuh di rumah kan mendoakan kada sakehiga kubur jan. Bujur ya sampai ya juga. Di rumah mendoakan ihaja juga. Kaiga kubur sidin kita sejur jarah bagus lagi. Kenapa? Sebabnya semacam ini, Guru Fahrudin. Misalnya nih, kita punya orang tua, jauh di hulu sungai Istana Badian. Lalu kita keganangan, apalagi sudah menjelang hari raya. Lalu kita hendak berkirim hadiah lawan sidin. Kada usahakan kita ke sana, mbah buatakan dalam rekening sidin. Nah, berapa miliar jar, berapa juta nah mengirimi sampai aja juga kalau cuma andai kata kita nang datang ke rumah sidin maatar sidin lebih bangga, rasa bahagia sidin. Kenapa? Rasa dikenang oleh anak, rasa disayang oleh anak, rasa diperhatikan oleh anak, rasa dihargai oleh anak. Ini nang sulit dicari, ini nang sulit dicari. Nah tuh macam itu. Dikirimkan rekening sampai aja. Tapi andai kata kita nama atar lebih bangga sih. Merasa sih diperhatikan. Merasa disayang oleh anak. Nah semacam ini hikmahnya kita jarah kubur orang tua itu semacam ini. Bapak Ibu sekalian. Jangan sekali-kali kita berpendapat ini apalagi semacam jangan terjadi. Orang nang sudah mati itu jera kada kawa dibantu-bantu lagi. Yang membawa amalnya aja baik jahat itu jangan dibawanya, kadang kawa dibantu-bantu, kadang kawa ditolong lagi. Ada pendapat nang semacam ini ulun kada katuju ulun kada mengikuti.
Benar orang yang sudah mati itu cuma membawa amalnya, nang baik, nang jahat itu nang dibawanya. Tapi bukan berarti kita nah hidupnya kada bisa membantu, kada bisa menolong. Hubungan kita tetap. Pertolongan kita, bantuan kita malah sangat diharapkan oleh orang yang sudah meninggal. Rasulullah mempamakan al-mayyitu fil qabri qalqaridil muqawis. Mayat di alam kubur tuh Nabi bagaikan orang nah hendak tenggelam, hendak lemas. Artinya apa? Sangat mengharapkan bantuan, pertolongan. Nih misalnya ada orang nyobarang sungai misalnya. Misal. Lalu terjadi musibah kekaraman. Apa yang terjadi? Pasti Quraisy teriak, tolong, tolong, tolong. Nah semacam Nabi mempamakan semacam itu. Artinya sangat mengharapkan bantuan, pertolongan. Siapa yang membantu? Ya kita yang masih hidup ini. Tapi caranya membantu lain. Kalau orang hendak lamas di sungai ditinggalam, caranya membantu timbai ibat atau timbai teng, timbai tale, mandi juhud, tarik. Nah, tapi kalau si mayat kita bantu kayak apa? Doakan. Kerjakan amal-amal soleh. Yang kita niatkan pahalanya akan untuk beliau. Nah, ini harinya haulan. Alhamdulillah. Almarhum meninggalkan seorang anak yang soleh. Nah, saudara Ustadz Sirajudin, anak Anda Sirajudin. Anak yang soleh. Selalu membanggakan orang tuanya sejak hidup sampai sudah menjadi almarhum. Membanggakan. Banyak amal-amal soleh yang kita kerjakan. Perjuangan-perjuangan beliau diteruskan oleh anaknya. Nah mudah-mudahan anak-anak kita juga semacam ini. Ingat dengan kita, mendoakan dengan kita. Nah jadi cara menolong berikan dengan doa, amal soleh yang kita kerjakan, yang niatkan pahalanya untuk mereka pasti sampai. Sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan, kalau kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah dikubur, pasti akan sampai. Sampai. Percaya kalau kan? Kalau dipercaya coba kerja aku mengirimnya, nah ya Pak. Nah, Pak Gus Dur ini dulu Sidin beliau setuju menghadiri haulan-haulan ikan. Pak Gus Dur setuju menghadiri haulan-haulan ini. Nah, tahlilan setuju banget beliau tahlilan. Ada yang tanya, ya Pak Gus, sampean itu sering kirim bacaan ini untuk orang yang sudah meninggal. Apa sampai Pak Gus? Jawaban Gus Dur sepele banget. Ya sudah lama saya laksanakan itu, kira beliau. Sudah sering saya kirim, tapi sampai saat ini enggak pernah dikembalikan orang pada saya di situ. Jawabannya itu aja. Berarti sampai. Berarti sampai ada dikembalikan orang seperti saya. Berarti sampai. Nah ini yakin ya biar. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, yang niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, kan sampai. Bermanfaat bagi mereka. Begini Pak Bupati misalnya. Kita di saat hidup ini kita baca qul huwallahu ahad. Biar 10 kali, 20 kali kita baca, asa kada apa-apa ya kita. Kenapa kita belum saatnya memerlukan itu? Belum saatnya memerlukan. Kalau orang yang sudah dikubur jangan kali 10 kali 20 kali, 1, 2 kali, 3 kali aja. Itu sangat bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Mereka sudah sampai waktunya memerlukan itu. Nang orang memerlukan suatu hal nang tidak berharga bagi kita, tapi orang itu memerlukan, karena nilainya besar, nilainya baginya. Yang memerlukan. Orang hendak lamas di sungai tadi misalnya. Sangat memerlukan pertolongan, bantuan. Kita membantu misalnya kita tambah yeting. Wayah ini ting itu kita asal ada bergunanya lagi. Dahulu ada minyak tanah kan, wayah ini bagas berataan. Ada terpakai lagi ting, buang bayaran di higa rumah, di kokolong rumah, buang pamolong ambilnya. Ada papaya kita, asal ada kita terpakai lagi. Kita anggap ada berharga lagi. Tapi bagi orang yang hendak lamas, jangan kali ting nang buat 20 liter. Nang 5 liter, 3 liter aja besar manfaatnya baginya. Kan orang hendak lamas tuh, timbanya ampas sekilo, ting sebuah, mana dia ambilnya kira-kira.
Nah itu. Nah itu. Itu ingin diambilnya pada itu kada bernilai bagi kita. Tapi karena ia memerlukan, itulah yang ia ambil. Nah ini umpamanya Pak Bupati kan semacam itu. Nah apalagi Bapak Ibu sekalian, nah, ini etikat al-sunnah wal jamaah ini. Setiap amal-amal kebajikan yang kita kerjakan, baik merupakan doa apa segalanya, pahalanya kita niatkan untuk mereka, pasti akan berguna bagi mereka, sampai kepada mereka. Andai kata kita mengikuti pendapat itu kadang kawan dibantu-bantu lagi, kadang kawan ditolong-tolong lagi, kadang bisa didoakan lagi misalnya. Apa gunanya sembahyang jenazah? Nah, sembahyang jenazah, apa gunanya? Karena intinya sembahyang jenazah itu adalah mendoakan. Tapi disebut sholat kenapa? Karena aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Karena diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, lalu disebut sholat. Pada intinya cuma mendoakan. Doanya sakral benar. Bilanya lelakian, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu paling kurang. Nabi binian, Allah maghfir laha, ya Allah ampuninya, warhamha, ya Allah berrahmatinya. Wa'afiha wa'fu anhu, maafi ya Allah kesalahannya, hapus kesalahannya ya Allah. Kan doanya. Itu dua inti itu. Kalau punya pian-pian ganti lawan hal lain, mantang-mantang mati itu punya jahat benar lawan kita. Begitu kita nyembahyakan, imbah takbir ketiga, Allahu Akbar. Ya Allah, siksa berhemat ya Allah. Ajab ya Allah. Saking kebenciannya, kada sah sama yang jenazahnya. Malah berdosa kita. Nah jadi semacam itu. Makanya doa berguna bagi orang yang sudah meninggal. Apalagi doa ini dari seorang anak yang meninggal tersebut, cepat lagi sampai. Ada dua aja Rasulullah gawian orang yang hidupnya la satira lahuma, pada terdinding. Otomatis cepat sampai kepada mayat, dua macam. Ya ibarat kita berkirim di posto, perang punya larang banget kan. Mahal banget perang punya. Cepat sampai. Dua aja Rasulullah, tidak ada pendinding. Yang pertama apa? Doa seorang anak untuk orang tuanya. Nah ini. Doa seorang anak. Orang tuanya sudah terbaring di alam kubur. Si anak sering mendoakan Allah maghfirlahu, Allah maghfirli wali walidayya, Allah maghfirli wali walidayya. Ya Allah, sepilih doanya. Tapi manfaat doa itu diucapkan oleh seorang anak besar. Manfaat kebaikannya bagi orang tua kita yang sudah di alam kubur. Maka bila habis salat aja kita. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, 5 kali dibaca. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang anak yang mengucapkan, betapa bangganya orang tua di alam kubur. Cepat benar sampai ketimbang doa ada orang lain. Kalau si anak yang mendoakan ini cepat sampai. Apalagi doa ini yang ucapkan setelah sholat fardu, luar biasa lagi. Ba'da setelah maktubah, berdoa ya, mendoakan kepada orang tua. Maka bila habis kita sholat maktubah, sholat fardu, habis kita berdoa. Jangan berdoa macam-macam dahulu. Doakan kuitan sudah meninggal dahulu, doakan. Allahumma ighfirli wali walidayya. Doakan ya Allah, ampun ya aku kedua orang tuaku. Imbah didoakan orang tua yang sudah meninggal, hanya kita berdoa untuk kita. Minta panjangkan umur, minta panjangkan apa kali kita sarah. Nah itu penting. Yang kedua, sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Sedekah. Walaupun kada ada hubungan dalam keluarga, kita sekadar bakawan misalnya kan. Akrab kita berkawan, lalu kawan ini meninggal duluan daripada kita. Ingat kita pada kada keluarga cuma kawan sahabat saja. Lalu kita bersedekah, niatkan pahalanya untuk sahabat kita yang sudah meninggal. Cepat sampai pahala sedekah, cepat sampai. Sedekah ini macam-macam bentuknya, duit kah, pakaian kah, makanan kah. Pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu cepat sampai. Makanya guru kami nih, mau umpamakan. Saking cepatnya nilai sedekah sampai kepada orang yang meninggal. Biar kada kita padahkan lawan menerima. Begitu kita serahkan sedekah kita, niatkan ya Allah, sampaikan pahala sedekah ini ya Allah kepada orang tuaku di dalam kubur.
sampaikan ya Allah kepadanya. Biarkan kita nalah ini sedekah kona, pahalanya gesan orang tua kok. Biarkan kita padahkan itu. Niat kita ya sudah Allah Maha tahu. Sampai nah, ketimbang kita jadi masjid. Nah, berwakaf di masjid atau berimpak macam-macam kita bacakan 2 hawal, 2 arwah, ini tulisannya, 2 salamat, 2 tolak bala pulang, 2 panjang umur. Misalnya sedekahnya 20.000. Dua aja baca-baca. Biar kadang kita padahkan ulang merima niat kita ya sudah sampai. Jadi guru kami semacam contoh aja, saking cepatnya sampai nilai sedekah. Andai kata bulan Ramadan, di masjid kalau orang buka bersama, di langgar buka bersama. Lalu sampian misalnya harianya jam 4:30. Pian atar misalnya wadai parudinai, wadai pais misalnya, kayak talapak batis juga nanya. Pian atar 10 buting misalnya wadai pais. Nah, serahkan kepada takmir di langgar atau di masjid. Nah, pian serahkan. Niat hati sampian pahala dari sedekah kau ini untuk almarhum. Arwah abahku di alam kubur, mamaku. Ya Allah sampaikan ya Allah, ya sudah serahkan, sudah. Begitu diterima oleh panitia takmir di masjid Langgar, belum dimakan orang lagi, ya belum sampai waktu berbuka. Ada orang memakan. Tapi begitu itu kita serahkan, kita niatkan, biar belum dimakan orang, baik di alam kubur jak basita sudah mencicipi nilai daripada pahala itu. Tadahulu sidin mencicipi daripada yang kita bari di dunia ini. Itu saking cepatnya nilai sedekah. Jadi sudah menyikit kita ada arwahan, tahlilan, haulan, macam-macam kita gawi. Ini ugabian orang-orang tua kita, orang al-sunnah wal jamaah kan dahulunya. Itu pasti diniatakan sudah sahibul bait nang pahalanya pasti untuk almarhum sudah. Bukan hanya doanya, bukan tahlilannya, sampai minumannya, makanannya pasti sudah niatakan pahalanya untuk nang meninggal oleh tuan rumah. Nah itu mana doanya apa segala bacaan tahlilnya macam-macam semuanya diniatkannya untuk nang meninggal sampai makanan jamuannya macam-macam. Nah itulah nilai sedekah. Cepat sampai. Dan berikutnya kita jangan berperasaan bahwa orang yang sudah mati itu kada tahu jual kita nah hidup kada melihatnya. Jangan. Biar di mana pusara orang tua kita, di mana hajat kubur kita sementara kita berada misalnya di Sungai Naneng sini, nah di Sungai Naneng keluar jalan, jalan. Oh handi Naneng, oh itu kah itu Sungai Naneng. Nah bisa Pangkalan lah, ada di Sebesaran lah, oh Pangkalan. Nah kita di sini orang tua kita bermakamisnya jauh tempatnya. Ada melihat lah sidin enggak? Orang yang sudah di alam sana nampak melihat kita di atas dunia ini. Tidak terlindung apapun. Jelas mereka melihat. Penglihatan orang yang sudah meninggal lebih tajam inderanya daripada kita yang masih hidup. Biar nyebrang laut di Jawa situ makam pusat orang tua kita, kita di sini tetap nampak beliau melihat kita ini. Nampak benar. Kenapa perumpamaannya semacam ini? Kita manusia yang di dunia ini di alam sempit, di alam materi yang serba terbatas kita ini hidup. Tamsilan di alat media kita kayak orang dalam layar kaca. Kita hidup ini kayak orang dalam layar kaca televisi. Nang meninggal itu sudah di luar. Itu di alam yang tidak sisinya lagi. Jaka tamsilan untuk itu penonton televisi. Kita dalam televisi ditonton. Pertanyaannya, orang yang dalam televisi itu tahulah lawan nama nonton. Ada tahu ini. Biar kap aja inwal bejukit. Kan tahu lawan kita melihat. Nah, tapi nang penonton kayak apa aja orang dalam layar kaca nampak benar melihat apa segalaan. Itulah umpamanya semacam itu. Jadi jangan. Orang tua kita sudah di alam kubur. Jika andai kata mereka masih hidup kita mengerjakan sebuah kebaikan, mereka bangga melihat. Mereka senang melihatnya. Bahagia mereka melihat. Karena kita mengerjakan sebuah kebaikan. Ini sudah beliau di alam kubur. Banget lagi bahagianya daripada ketika mereka berada di dunia. Sebaliknya, andai kata kita punya orang tua tapi mereka sudah di alam kubur. Kita mengerjakan sebuah kejahatan. Andai kata mereka masih hidup, mereka sakit hati melihat anaknya semacam itu perilaku.
Mereka rasa terpukul, kecewa mereka melihat anaknya berkelakuan semacam itu. Andai kata ia hidup masih. Tapi ini sudah di alam kubur. Banget lagi kecewanya. Banget lagi tertekannya. Banget lagi sedihnya mereka. Jadi dengan mengatulahan ini kadang hidup aja. Nang sudah wafat kan bisa bikin kualat lawan kita. Nah barangkali juga makanya berusaha pina sakit. Jangan kada perejekian macam-macam. Kelakuan kita juga. Mata-mata kita sudah mati, dia gak ada tahu lagi. Kan jangan. Tertekan mereka andai kata masih hidup sakit hati melihat. Karena kita gabian kada baik, tapi sudah di alam kubur. Banget lagi Pak ya. Banget lagi tertekannya, banget lagi rasa kecewanya. Mana jersidin. Jaka aku anak masih di dunia, masih kawa aku menasihati ikam, masih kawa menegur ikam. Cuma ini sudah kita alam berbidana. Lalu piantu misalnya kan di saat gawian kakak itu tuh kada baik misalnya, nauzubillah. Sering bermimpi ketemu orang tua yang sudah meninggal. Sedangkan kita di dalam kan gawian kada baik, tapi sering mimpi ketemu, itu rahmat Allah. Barangkali para malaikat kasihan dengan orang tua kita di dalam kubur. Di saat kita guring, digatilakannya hati kita oleh malaikat rahmat. Supaya kita ingat, supaya sadar, itu teguran lawan kita. Harus kita introspeksi apa yang kita kerjakan. Sering ketemu. Sedangkan kita pekerjaan kada baik. Ini teguran. Malaikat yang menyampaikan. Mereka rahmat yang menyampaikan. Supaya kita kasihan ingat dengan orang tua kita. Sadar tobat kita. Nah, jangan sakoya-koya. Aku jar rajak mimpi lawan abah hukum napakah jar. Orangnya tumat mabuk. Itu teguran. Teguran dari orang tua. Nah, mudahan anak-anak kita jangan semacam itu. Mudahan soleh ingat lawan kita. Mau mengenang kita dikala kita sudah berada dalam kubur nanti. Menyampaikan hadiah berupa bacaan-bacaan amal soleh macam-macam. Amin ya rabbal alamin. Dan karena anak yang soleh. Ini salah satu 3 hal yang tidak berkeputusan manfaatnya bagi si mayit. Salah satunya ada anak yang soleh. Anak yang soleh ini apa? Ya ulah. Untuk anak soleh. Nang sering mendoakan orang tuanya. Itu anak soleh. Namun kada bisa mendoakan itu anak salah ngarnya. Biar ngarnya saleh tetapi salah. Nah, yadu'ullah kan. Wadin solihin yadu'ullah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itulah. Bila kita jarah kubur anak cucu, tolong diajak, dibawahi anak cucu bawa jarah kubur. Mari nak jarah kubur kain, nak kubur ini kita jarah. Supaya ia terbiasa begitu kita meninggal, oh jadi abah dulu kayak dini. Nah, lalunya meniru dengan perbuatan apa yang sudah kita ajak mereka di kala hidup. Nah, jadi semacam itu. Jangan kita aja jarah anak cucu bawa ya juga, supaya menjadi kebiasaan baginya. Lalu kita di alam kuburnya kan mau juga jarah. Nah, Pak jangan dibaca hingga kubur tuh. Nah, ya baca Fatihah, surah Yasin bagus sebentar dibaca. Nah, kita baca surah Yasin ketika kita jarah. Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak huruf-huruf yang berada di surah Yasin tersebut. Allah memberi rahmat sebanyak huruf yang ada di surah Yasin bagi si mayit yang dalam alam kubur. Jangan jarah kubur. Bau kambang. Nah, 2 kantungan bau kambang bagus Bang. Bagus. Tapi sampai ke alam kubur kada bisa baca apa-apa. Nah, menangis di kubur. Udah menangis boleh, mata tangis sebenarnya karena nah itu makanya kisah payah anak-anaknya kada bisa mengaji baca kada bisa baca macam-macam kada bisa juga tahu jarah aja hari parak sudah Idul Fitri parak raya nah jarah juga membawa hari ke kubur kuitan sabar kubur kuitan nah memberesihi nah, selesai memberesi istirahat nang dibaca kada bisa apa yuk ingat HP ada orang baca Yasin hidupnya HP surah Yasin nah yang dia kubur abahnya nabah dakara kan pian bahaya aku kada bisa membaca bahaya. Nah, jangan sampai terjadi kayak itu tuh. Boleh kita punya anak sukses dalam karir. S3, S2, macam-macam anak kita. Ahli di bidang umum. Tapi ingat, jangan sampai jauh dari agama. Jangan sampai jauh dari agama. Karena agama inilah yang akan membimbing mereka nanti ketika kita sudah berada di alam sana. Nah, jadi jarah kubur itu bagus, membawa bunga-bunga masih harum, bagus.
Itu manfaat banget Ismail. Nah, Rasulullah SAW pernah bersama seorang sahabat berjalan. Lalu Rasulullah ini mendekati dua kubur di samping jalan itu. Begitu sudah mendekati dua kubur dia sampai jalan, Rasulullah gemetar. Pucat muka beliau, bagaikan orang nak pingsan, gemetar. Basah bercucur keringat beliau. Sahabatnya khawatir, ya Rasulullah, apa sakit sampean? Enggak, ya Rasulullah, enggak sakit. Apa wahyu yang turun? Enggak. Kenapa sampean ya Rasulullah? Bilang Nabi, andai kata ya Rasulullah, engkau mendengar apa yang kudengar dari dua kubur ini, engkau akan pingsan. Pingsan. Apa itu ya Rasulullah? Mayat di alam kubur yang dua ini ya Rasulullah sedang diazab, sedang disiksa. Makanya gemetar Rasulullah. Karena pendengar Rasulullah kan tajam. Tolong ya Rasulullah, ambilkan daun kurma yang ada di samping jalan itu. Ada rupanya pohon kurma. Lalu seorang sahabat ini mendekati kurma lalu mematah. Pelapah daun kurma ini dipatah. Setelah dipatahnya langsung diserahkan ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Dibelah Nabi dua. Habis dibelah Nabi dua, satunya diletakkan di atas kubur yang satu, sebelahnya di atas kubur yang satu. Bilang sahabat, untuk apa itu Rasulullah? Ujar Nabi, selama daun ini masih hijau, ya bertasbih kepada Allah. Tasbihnya ini akan beringan siksa bagi si mayit. Makanya kita di sini aja daun nyior nih. Kenapa daun nyior? Kurma kan ada. Rasulullah anak daun nyior ada kurma mana ada. Anda kira jangan sekubur kan itu. Selamanya masih hidup, masih segar, ya bertasbih kepada Allah. Tasbihnya ini adalah doa bagi si mayit. Si mayit mendapatkan keringan di alam kubur. Nah bagus sejarah tuh bawa kambang masih sebuah aroma. Selama aromanya masih nyaman, masih segar, kambang bunga-bunga itu akan bertasbih kepada Allah. Doa bagi si mayit ini. Bagus. Ini bawaan kada jarah orang kambang, malah kambang orang di sana dibawa bulik. Ini membawa kada sudah, malah kambang orang ke situ. Aku jadi padahan minta dalam panunggunya. Jangan kada boleh haram hukumnya, itu bukan hak panunggu. Itu hak si mayit, jangan diambil-ambil. Nah, biar aku berhurupan jar. Wah ini kalau hanyar, berhurupan itu ada jadi kan. Mau sudah kering, ada papali, ayo bawa ke rumah. Sakarong kuat bisa sarang ayam. Nah jadi ini bagus, membawa aroma bunga-bunga yang masih segar tebar di atas kubur. Selama ia masih aromanya nyaman, masih segar, ya bertasbih kepada Allah. Karena yang namanya tasbih ini bukan manusia aja, makhluk Allah di atas bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih. Tapi ya Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi ya Allah, engkau tidak mengerti tasbih mereka. Jangan kita sangka burung berkicau di pagi hari hanya bersukaria karena menyambut kedatangan siang. Barangkali kicau-kicauan murai di atas pohon itu pagi hari adalah tasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah yang telah mengembalikan hari siang kembali. Nah, sampai semut bisa bertasbih, batu bisa bertasbih. Cuma kita kada paham. Nang di TV itu aja, nang paham bahasa samut. Ada nang di HP kan, bahasa malaikat bisa, bahasa samut bisa, bahasa cacing kan bisa. Tolong luar biasa itu. Di bapak billah bisa orang bisa cacing itu. Nah Bapak Ibu sekalian, inilah hikmahnya kita ziarah kubur. Ini hikmah haulan, hikmah arwahan, tahlilan. Apa yang kita kerjakan semuanya bernilai amal soleh yang sudah pasti pahalanya kita niatkan untuk orang yang di alam kubur tersebut. Ini bermanfaat besar bagi mereka. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, juga dalam peringatan haul hari ini mudah-mudahan ya kita bisa introspeksi diri kita. Lalu kita nih giat lebih rajin menyiapkan bekal-bekal yang akan kita bawa. Sebabnya apa tadi? Kematian adalah sebuah kepastian yang terjadi bagi kita. Cuma waktunya kapan, apabila terjadinya tidak ada satu yang tahu. Nabi Yakub pernah dalam riwayat Nabi Yakub ketemu dengan malaikat maut Ajrail. Datang ke rumah Nabi Yakub. Nah Pak Nabi Yakub, ikam datang hendak membeli aku kah apakah? Kada jar malaikat maut.
aku hendak beilang aja rasa dendaman nih. Ayo beilang. Akrab seorang Rasul. Nah, lalu ketika malakal maut hendak pamit, jar Nabi Yakub, kayaknya dahulu walai. Aku bapasan dahulu. Kenapa? Kainalah jar Nabi Yakub. Bila ajalku ini parak sudah sampai, tolong jauh-jauh hari habari aku. Jar malakal maut. Janji walai kita, jar malakal maut. Ngatakan Nah, jauh-jauh hari habari. 5-10 tahun Pak Bahrudin, 20 tahun kada datang malakal maut. Jangan banyak pelawas kira-kira lagi aku. Sekalinya tiba-tiba datang. Napa habar ya Nabi Yakub? Aku ini perintah Allah untuk menjemput ikam. Ada terima ya Yakub. Ingat janji kita beberapa puluh tahun lalu. Jadi kamu Kenapa datang hendak langsung bakal kejutan? Aku ada terima. Aku berhabar berdahulu. Jadi malaikat sudah ikam kuhabari. Beberapa kali sudah kabar kami sampai lawan ikam kada sampaikah? Ada ajar Nabi Yakub, ada ajar malakal maut, sudah beberapa kabar kami bari. Mengapa toh? Yang pertama, ajar Nabi Yakub mulai memutih rambut kamu di kepala. Itu kabar pertama dari kami. Nah ini Pak Bupati ya, mulai memutih rambut di kepala. Ada ini kada memutih lagi, putih sebukuan sudah. Ini kabar malakal maut pertama. Jadi buai bila bian pecaramen melihat pina ada putih sudah rambut situ sabilah. Nah jangan memikirkan samir menyamir. Oh ini kabar malaikat nih. Ingat sadar. Berarti aku nih ya sudah nih siap-siap aja lagi nih. Nah satu sudah. Jan Nabi Yakub budurai. Aku ada memutih lagi putih sebukuan sudah aku jan Nabi Yakub nih nah. Itu kabar pertama. Ada lagi jan malakal maut kami kirim kabar kedua yang menyampaikan kepada Anda. Apa itu jan Nabi Yakub? Mulai keriput kulit kamu, itu kabar berikutnya yang kami sampaikan kepada Anda. Mulai keriput, nah, itu. Jadi kita mulai lirut. Dahulu pindah kancang, wajah ini pindah kanduran. Pada kandur, nah kedua. Iya, Nabi Yakub disebujur kandur sama ya sudah aku ini. Itu sudah. Ubat mulai berhambur. Gigi mulai gugur, kulit mulai kandur, jalan tabrata undur, penglihatan kabur, pemakan pun bubur. Nah itu, akhirnya kenapa? Siap-siap masuk kubur. Ya kita nih, itulah. Dan sudah Tuhan, jadi suarcan waman nu'amirhu nulki sopil kholqi apala ya. Barang siapa jarak kami panjangkan usianya, akan kami kembalikan kejadiannya kayak asal, berlamah pulang. Pina tegap, pina kuat, melemah. Kayak asal kami kembalikan jarak Allah kayak asal mulai melemah. Kita dahulu imbah kawin di anak kuitan di kamar paling muka ngaran pengantin baru anak saikong tak kamar tak kebalakan anak pulang di muka sekalinya jadi nini harau tak higa dapur guring memarkai WC orang tua kayak itu pang akhirnya lawas kalawas pas tak keluar pada rumah kemana ke belakang rumah ke kubur. Nah itulah perjalanan hidup kita. Nah jadi tadi mulai memutih rambut di kepala kabar pertama dari malakal maut. Mulai keriput kulit kita, mulai kandur. Ini kedua. Yang ketiga jan malakal maut kami kirim lagi berita ketiga untuk kamu. Apa itu? Mulai membungkuk tulang punggung kamu. Mulai membungkuk tulang punggung. Bahari bajalan saya bilang kayak abri anak siap latihan. Wajah ini, pentakar semua, kenapa pinggang sakit? Tidak membungkukan. Nah ini kabar terakhir. Iya jar malaikat. Ayo kayak itu jar malaikat. Aku kada memungkiri lagi. Aku siap aja. Nanti kamu ambil ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian inilah acara-acara semacam ini mudah-mudahan semakin bisa menyadarkan kita untuk bisa introspeksi diri sehingga rajin gigih menyiapkan bekal-bekal yang akan kita bawa ketika kita hidup nanti di alam sana. Karena ini sebuah kepastian. Hari ini kita mendengar berita orang meninggal. Suatu saat kita yang diberitakan orang. Suatu saat kita melihat orang menyongsong jenazah. Suatu saat kita yang akan diungsung oleh orang. Kita mengantar jenazah masuk ke liang kubur. Suatu saat kita yang akan masuk ke liang kubur tersebut. Dibaringkan suatu saat kita yang akan berbaring di alam kubur. Inilah sebuah kepastian yang pasti akan terjadi bagi kita. Jangan dilupakan.
Pekerjaan apa aja Nabi kerjakan saja oleh kamu. Perbuat saja apa yang kamu sukai. Coba kamu ingat, kamu akan mati. Mati bukan mengakhiri suatu masalah. Mati bukan berakhirnya masalah. Tapi mati kita akan menghadapi masalah baru sebagai lanjutan daripada tindak tanduk kita yang ada di alam dunia ini. Sekecil apapun yang kita kerjakan, kebaikan, kejahatan, tercatat di sisi Allah yang pada suatu saat kita akan melihat balasannya nanti. Nah inilah yang kita sadari. Kerjakan aja ya Rasulullah apa yang kamu sukai. Tapi ingat kau akan mati. Kenapa? Mati bukan mengakhiri masalah. Tapi kita akan menghadapi masalah baru sebagai lanjutan tindak tanduk kita di alam dunia. Pertanggungjawabannya pasti ada di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dulu uraian tausiah yang bisa ulun sampaikan karena Pak Bupati kita di kampus banyak Jepangan Vietnam ini. Ulun hanya satu tadi mendatangi. Masih ada waktu. Nah, banyak ulun mohon maaf, minta halal minta ridanya atas kekurangan kehilapan dalam penyampaian tausiah kali ini. Selaku hamba yang taib sekali lagi mohon dimaafkan atas kekeliruan. Billahi taufiq hidayah wa bihi ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ilaina ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan bersama-sama ceramah agama dari Tuan Guru Haji Farhani dari Kapuas. Kemudian dalam kesempatan ini juga sebelum kita teruskan kepada tahlil dan doa, alangkah baiknya kita dengarkan paparan sepatah dua patah kata dari Bapak PJ Bupati Kapuas kepada Pak Erwin Hardi. Kita persilahkan. Ulun duduk aja karena kuala turun kalau berdiri Rafian duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang ulun hormati Kiai Haji Ayahanda Fahran, yang ulun hormati guru-guru semuanya yang ulun kada bisa sebutkan adanya 1+1, yang ulun hormati Pak Kades dan semua jamaah haul pada hari ini yang tentunya kita sudah dirahmati oleh Allah dengan keberkahan sehat sehingga kita bisa untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan acara haul yang ketiga Abah Guru kita Haji Hamdi bin Haji Abdullah. Nah tentunya kami dari pemerintah daerah mengapresiasi, mendoakan kepada beliau Haji Hamdi dan kami juga berterima kasih kepada ahli bait yang sudah mengundang kami sehingga kami bisa berhadir pada acara ini. Tentunya kita sudah berterima kasih kepada almarhum karena beliau merupakan seorang alim ulama yang tentunya sudah melakukan tugas kebaikan di dalam mensiarkan agama Islam. Nah tentunya apa yang sudah ditingkatkan beliau ini insya Allah marilah kita semuanya tegakkan kembali ukhuwah Islamiyah kita sehingga kita sebagai umat menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang selalu menjaga bagaimana kita membesarkan agama Islam kita. Dan tadi juga sudah disampaikan panjang lebar oleh Ayahanda Kiai Haji kita bahwa ini haul merupakan sebuah peringatan kepada kita yang insya Allah juga nanti pasti akan mengalami apa yang sudah kita lihat di depan kita. Tentunya inilah sebagai peringatan yang tentunya setiap saat yang harus kita ingati bahwa hidup dan berkehidupan ada batasnya. Ketika sudah ada batasnya, bagaimana kita menggunakan hari-hari waktu kita untuk bisa berbuat baik kepada sesama antar umat seagama dan antar umat beragama. Nah tentunya kami sekali lagi berterima kasih pada semua warga Handel Naning yang tentunya ini juga sudah membuktikan
keharmonisan di dalam berkehidupan, di dalam menyebarkan tausiah ukhuwah Islamiyah. Kami tentunya selalu insya Allah membantu apa yang tentunya masyarakat desa Handel Naning ini yang nanti perlukan. Sampaikan kepada kami, insya Allah. Tentunya inilah yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi, ulun hanya berpesan, marilah kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita, karena kita sebagai umat yang terbesar di Kabupaten Kapuas ini, jangan kita centang perenang, jangan kita terurai oleh hal-hal yang tentunya akan memecah belah persaudaraan kita. Demikian dapat kami sampaikan. Kami akhiri, ulun mohon maaf ketika ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pangkalan Sari, Pak Bupati, bukan Naning. Naning itu ya sebelah situ. Pangkalan Sari. Cuman ya 50 meter lah dari sini masuk di sana Naning juga. Perbatasan. Ya. Jadi sama aja juga ada Pak. Jemaah sini kebanyakannya dari desa Pangkalan Sari dan desa Naning juga. Dulunya Naning memang dari Pangkalan Sari juga Pak Bupati. Itu aja. Kemudian kita lanjutkan tahlil dan doa haul. Ini tahlil ini mungkin zikir nasid guru. Ya, kita sama-sama. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلهي
illallah, la ilaha illallah, la ilaha Ya
وبسطنا الأرض فراش وبسطنا الأرض فراش والسقف المبني الله يحيي قلبي ذكر الله يحيي قلبي ذكر الله يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحمل على الودد يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين
ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدارك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين وفي الجنان منعم وعن النيران مبعدين وإلى وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي ناظرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم لشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا وأصبتنا اللهم على قراءاتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وعذرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وهللناه زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضجعهم وقربهم من الأموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بفاسه جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهينا عليها يا حي وأمتنا عليه يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا بائس وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ووالي أهل الله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والسبيكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح من اجتمعنا هنا بسبب داره السعيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa kedua dibacakan oleh Haji Abdul Malik dari Martapura, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal 'afwa wal hisab
يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Na minkum taqabbal ya karim. Kami selaku mewakili panitia haul semuanya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan pada acara hari ini. Sebelum marilah kita tutup acara ini dengan ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.